Buatan Indonesia, untuk apa militer Amerika menggunakan barang murahan seperti itu? Ejekan dari saya, Haryanto, Kepala Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan BKSP di Kementerian Pertahanan pada 10 April 2026, bahkan belum selesai membelah udara berat di ruang kerja saya ketika kabar buruk tiba. Selat Bab el-Mandeb, jalur penting di Laut Merah, telah diblokir sepenuhnya oleh pasukan Houthi. Kapal induk USS Dwight D. Eisenhower, kebanggaan Angkatan Laut Amerika, terjebak dalam jangkauan musuh, dan stok rudal pencegat kami hampir habis. Dalam krisis di mana ribuan personel militer Amerika terancam tenggelam di Laut Dingin Laut Merah, Amerika tetap menolak untuk mengadopsi sistem buatan Indonesia. Namun, hanya 48 jam kemudian, situasi berubah menjadi horor yang menyakitkan, berbalik sepenuhnya. Dengan mulut yang sama yang mengejeknya sebagai barang murahan, Amerika justru yang pertama mengirimkan SOS kepada Indonesia. Dan Indonesia, alih-alih rudal, menyodorkan sesuatu yang luar biasa, yang sama sekali tidak mereka duga. Apa sebenarnya yang terjadi? Keajaiban 48 jam di mana Amerika bertekuk lutut dimulai sekarang. Pada 10 April 2026, perang skala penuh pecah ketika pasukan Houthi meluncurkan serangan rudal dan drone secara serentak ke posisi koalisi. Amerika segera membalas, dan gugus tempur kapal induk Eisenhower yang berafiliasi dengan Armada ke-5 dikerahkan secara darurat ke zona operasi Laut Merah yang telah menjadi kancah peperangan. CNN dan Fox News menyiarkan berita darurat tentang pertempuran sengit di Laut Merah selama 24 jam penuh, dan seluruh dunia menahan napas menyaksikan tanda-tanda kehancuran ini. Namun, saya merasa tenang. Di kantor Kepala Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan, yang terletak di lantai atas gedung Kementerian Pertahanan, saya menatap pemandangan kota Jakarta di luar jendela, menikmati pahitnya secangkir kopi hitam khas Sumatera. Pagi bulan April di Jakarta memang cukup dingin, namun kantor saya terasa nyaman dan hangat. Itu adalah pagi yang damai, seolah-olah hujan rudal di Laut Merah yang jauh di belahan bumi lain tidak ada artinya. Kepala Badan, briefing darurat mengenai zona operasi Laut Merah sudah siap. Letnan Adrian, ajudan saya, masuk tergesa-gesa dengan tablet tergenggam erat. Saya hanya mengangguk sedikit dan merosotkan tubuh saya jauh ke dalam kursi kulit. Peta Laut Merah terpampang di layar besar, dengan puluhan panah merah, saling melilit secara kacau balau, melintasi antara Djibouti dan Yaman. Laporan situasi per 48 jam sejak dimulainya perang, pasukan Houthi melancarkan serangan bertubi-tubi ke pangkalan Camp Lemonnier dan gugus tugas Eisenhower. Sampai saat ini, total 1.340 proyektil telah terdeteksi. Dari jumlah tersebut, 82% berhasil dicegat oleh sistem THAD dan SM-6. 82%, saya mengangguk ringan, puas. Itu adalah angka yang cukup untuk membuktikan keunggulan teknologi Amerika. THAAD adalah kebanggaan kami, dan SM-6 adalah perisai absolut Angkatan Laut. Dengan dua benteng yang kokoh ini bertahan, beranikah Houthi menembusnya? Situasi Armada ke-5, gugus tugas Eisenhower sepenuhnya siaga di pintu masuk selat. Mereka memantau pergerakan unit artileri pantai musuh secara real-time. Dan sejauh ini tidak ada pertempuran jarak dekat secara langsung. Tentu saja, saya berpikir, tidak peduli seberapa berani Houthi, mereka tidak akan berani menyerang kapal induk Amerika secara langsung. Saya menyilangkan tangan dan menatap peta pertempuran di layar. Selama 32 tahun terakhir, saya adalah orang yang mengelola segala sesuatu yang berkaitan dengan pertahanan rudal di Kementerian Pertahanan Amerika. Tidak ada seorang pun di planet ini yang tahu lebih baik daripada saya bahwa tidak ada negara yang bisa menembus jaringan pertahanan udara Amerika yang kokoh.
Menurutmu, berapa lama perang ini akan berlangsung? Analis di BKSP memperkirakan kapasitas militer Houthi akan habis sepenuhnya dalam 45 hari ke depan. Kesimpulannya adalah perang jangka panjang. Sebenarnya tidak mungkin. Baiklah kalau begitu. Saya menelan seteguk lagi kopi dan bersandar di kursi. Perang ini sudah bisa dikatakan selesai. Tidak masuk akal jika Houthi bisa mengalahkan adidaya Amerika. Minat saya yang sebenarnya bukan pada medan perang, melainkan pada arah anggaran. Adrian, periksa kembali jadwal dengar pendapat Komite Angkatan Bersenjata Senat hari ini. Sudah dipastikan dengan kantor anggota DPR RI Ridwan pada pukul 12.30 siang. Bagus. Dengan suara perang yang berkumandang, ini adalah suasana terbaik untuk mendapatkan anggaran. Kali ini, saya harus mengamankan setidaknya 10 miliar dolar tambahan untuk anggaran pertahanan rudal. Saya menunjukkan senyum licik. Ketika perang pecah, harga saham perusahaan pertahanan bergejolak. Dan ketika harga saham naik, dana lobi melimpah. Jika lobi berhasil, anggaran pertahanan akan meningkat. Boeing Defense dan Raytheon pasti sedang bergerak dengan intensif untuk melobi anggota parlemen. Jadi saya hanya perlu menumpang di meja makan yang sudah disiapkan. Sungguh, sistem yang sempurna. Saat saya berdiri untuk mengenakan jaket, Adrian membuka mulutnya dengan ekspresi serius. Kepala badan, ada laporan rahasia yang harus saya sampaikan. Ada apa? Kontak darurat dari pihak Boeing Defense dan Raytheon. Mereka meminta briefing gabungan darurat dalam 20 menit dari sekarang. Saya menghentikan tangan saya yang hendak mengenakan jaket. Briefing gabungan, Boeing dan Raytheon adalah rival abadi dan dua raksasa industri pertahanan Amerika. THAAD dibuat oleh Boeing, SM-6 oleh Raytheon. Orang-orang yang saling bersaing untuk memperebutkan porsi kue, kini bergandengan tangan untuk briefing. Saya mengerutkan kening keheranan. Masalah apa gerangan? Mereka hanya mengatakan, ada masalah serius dengan status stok rudal. Stok? Saya tertawa sinis. Tidak percaya. Amerika adalah gudang senjata terkuat di dunia. Apakah masuk akal mengkhawatirkan stok? Misil melimpah di gudang. Ini pasti strategi lobi tingkat tinggi untuk menekan kontrak produksi tambahan. Taktik yang jelas. Selesaikan singkat sebelum saya kedengar pendapat. Suruh mereka masuk sekarang. Saya duduk kembali di kursi dan menjawab dengan acuh tak acuh. Beberapa saat kemudian, pintu ruang kerja terbuka dan dua orang masuk. Tuan Hayes, Wakil Presiden Boeing Defense, dan Miss Lena, eksekutif kunci dari Raytheon, muncul bersebelahan. Setelan jas mereka yang biasanya rapi kini kusut di sana-sini, dan ada kelelahan serta kekhawatiran yang mendalam di sekitar mata mereka. Baru saat itu saya menatap mereka dengan tajam. Ini bukan ekspresi orang-orang yang datang untuk melobi uang tambahan. Silakan duduk. Saya memberi isyarat agar mereka duduk. Saat kedua orang itu duduk berhadapan, keheningan mencekam menyelimuti ruang kerja. Wakil Presiden Hayes yang pertama memecah keheningan dengan suara gemetar. Kepala badan, saya harus langsung menyampaikan keseriusan situasinya. Suara eksekutif pertahanan yang biasanya kokoh itu kini terdengar jelas bergetar. Saya secara naluriah mencondongkan tubuh ke depan. Stok rudal, pencegat THAAD yang tersedia benar-benar habis. Saya hanya bisa menatapnya kosong untuk beberapa saat. Anda bilang apa tadi? Situasi SM-6 tidak berbeda. Eksekutif Raytheon melanjutkan. Raut wajahnya pucat pasi seperti hantu. Dukungan skala besar untuk Ukraina dan operasi darurat di Laut Merah ini telah menguras cadangan kami secara mengerikan. Bahkan, jika semua unit yang ditempatkan di pertahanan daratan Amerika dan negara-negara sekutu di luar negeri dikumpulkan, kami sulit mengamankan bahkan untuk 4 hari pertempuran. Saya meletakkan bungkus kopi yang saya pegang di meja tanpa tenaga.
Getaran yang dimulai dari ujung jari saya terasa menyebar ke seluruh tubuh. Bagaimana dengan rencana produksi tambahan? Wakil Presiden Hayes menggelengkan kepalanya tanpa daya. Membutuhkan waktu 18 bulan hanya untuk membuat satu rudal THAAD. Selain kompleksitas proses, rantai pasokan komponen inti sepenuhnya lumpuh. Bahkan jika semua pabrik beroperasi 24 jam sehari sekarang. Kami membutuhkan setidaknya lebih dari setahun untuk mengamankan jumlah yang dapat digunakan dalam pertempuran nyata. 1 tahun? Perang baru saja pecah hari ini, stok yang tersisa hanya untuk 4 hari, dan untuk membuat yang baru membutuhkan lebih dari 1 tahun. Saya merosot tanpa daya di sandaran kursi, menatap kosong ke langit-langit. Lampu neon di langit-langit terasa menusuk mata saya seperti penusuk tajam. Angka-angka rumit dan skenario terburuk mulai bertabrakan di kepala saya. Mengapa Anda tidak melaporkan sampai situasi menjadi seperti ini? Suara saya rendah, dipenuhi kemarahan. Kedua orang itu hanya saling memandang, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Kami juga tidak pernah membayangkan tingkat konsumsi akan seganas ini. Pasokan bantuan ke Eropa jauh melebihi perkiraan, dan perang gesekan di Laut Merah yang tumpang tindih membuat kami tidak bisa berbuat apa-apa. Saya mengusap wajah saya dengan kasar. THAAD dan SM-6, perisai tak terkalahkan yang begitu dibanggakan Amerika, kebenaran di balik kemegahannya adalah gudang kosong dan sistem manufaktur yang runtuh. Itu seperti pusat perbelanjaan hantu yang hanya memiliki penampilan mewah tetapi tidak ada barang di dalamnya. Apakah Anda sudah melaporkan situasi memalukan ini kepada Presiden? Belum, Kepala Badan. Kami memutuskan untuk memberitahukan situasi sebenarnya kepada Anda terlebih dahulu. Apakah Anda waras? Saya melompat berdiri seperti pegas. Jantung saya berdebar kencang seolah ingin menembus tulang rusuk. Saat ini, perang yang sebenarnya sedang berlangsung di tengah Laut Merah, gugus tugas kapal induk Eisenhower. Armada ke-5 kami terpapar di tengah wilayah musuh di selat itu. Jika pasukan Houthi menembakkan ratusan rudal ke kapal induk sekaligus, dengan apa kita akan melindungi nyawa mereka? Tidak ada yang bisa menjawab. Hanya keheningan yang mencekik, yang menggantung seperti timah di ruang kerja. Langit Washington yang terlihat di luar jendela kaca tampak cerah tanpa belas kasihan. Namun, kepala saya sudah dipenuhi awan gelap yang bergejolak. Pagi bulan April yang damai telah hancur total. Udara di kantor berat dan tajam seperti asam nitrat pekat. Saya bersandar pada ambang jendela, memegang kening saya yang terasa membakar. Wakil Presiden Hayes dari Boeing Defense dan Eksekutif Raytheon masih duduk membeku. Tidak ada yang berani membuka mulut. Stok THAAD hanya untuk 9 hari. SM-6 habis. Produksi tambahan 18 bulan. Pecahan angka-angka putus asa ini menusuk otak saya, berdengung, dan menyiksa saya. Kepala Badan, pertama-tama, situasi di Dewan Keamanan Gedung Putih. Letnan Adrian mulai berbicara dengan hati-hati, dengan suara serak. Tetapi saya mengangkat tangan dengan kasar memotong perkataannya. Saya butuh waktu untuk berpikir. Jika saya melaporkan situasi bencana ini kepada Presiden sekarang, apa yang akan terjadi? Presiden sudah menyatakan kepada dunia bahwa ia akan menghancurkan provokasi Iran dan Houthi tanpa ampun. Tetapi, saya harus melaporkan bahwa tidak ada satupun rudal pencegat untuk menangkis proyektil musuh, bahwa ada lubang besar di perisai kami. Saya memejamkan mata rapat-rapat. Jelas sekali bahwa saat laporan itu naik, 32 tahun karier militer, dan posisi saya akan hilang seketika. Benarkah? Tidak ada pilihan lain? Saya bertanya dengan suara menggeram sambil berbalik. Wakil Presiden Hayes menggelengkan kepalanya tanpa daya. Secara fisik, tidak mungkin memperpendek proses manufaktur. Satu rudal THAAD aja terdiri dari lebih dari 500 komponen presisi. Selain kompleksitas proses, rantai pasokan komponen inti unit kontrol semikonduktor, pendorong padat, hulu ledak semuanya diproduksi di pabrik-pabrik utama yang berbeda dan dirakit di akhir. Baik, hentikan. Saya melambaikan
tangan, memotong perkataannya. Saya tidak ingin mendengar alasan pengecut lagi. Ini adalah hasil buruk dari industri pertahanan Amerika yang selama beberapa dekade hanya memanjakan keuntungan jangka pendek dan monopoli, alih-alih efisiensi. Proses yang rumit secara aneh, monopoli rantai pasokan, penundaan pengiriman yang kronis semua nanah, yang saya tahu, namun saya abaikan, kini kembali menjadi pisau yang mencekik leher saya. Tepat pada saat itu, pintu ruang kerja terbuka dengan kasar. Seorang bawahan Adrian berlari masuk dengan ekspresi panik. Wajahnya pucat pasi, seperti mayat. Kepala badan. Video satelit darurat telah diterima dari Komando Pusat. CENTCOM. CENTCOM itu adalah komando garis depan yang mengelola semua operasi di Timur Tengah dan Laut Merah. Saya mengerutkan kening. Video apa gerangan sampai menyebabkan keributan seperti ini segera tampilkan di layar. Ketika staf menekan remote dengan tangan gemetar, video resolusi tinggi diproyeksikan di layar besar. Awalnya, saya bahkan tidak mengerti apa yang saya saksikan. Itu adalah langit malam yang gelap gulita. Cahaya-cahaya gemerlap gedung pencakar langit berkedip-kedip di atas kota besar, tampak seperti pusat penting di Timur Tengah. Teks merah berkedip di bagian bawah layar. Doha, Qatar, 11 April 2026, 00:47 waktu setempat. Doha. Saya menyipitkan mata, fokus pada layar. Qatar menganut jalur netral, tetapi di sana ada pangkalan Angkatan Udara Al-Udeid. Kekuatan inti kami, dari sudut pandang Iran, itu sama sekali bukan zona netral. Tapi, mengapa Doha harus diserang dengan presisi pada saat seperti ini? Pada saat itu, hujan maut mulai turun dari bagian atas layar. Itu adalah rudal balistik. Bukan hanya 1 atau 2. 10, 20, 30 rudal. Bola api raksasa yang jatuh membelah langit, malam memenuhi layar dengan tampilan yang mengerikan. Saya terkesiap dan melompat berdiri seperti pegas. Iran akhirnya mulai menyerang langsung pangkalan militer Amerika di Qatar. Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan saya, tetapi videonya tidak berhenti di situ. Tepat sebelum rudal-rudal Iran mencapai langit kota Doha, sesuatu yang bersinar terang melesat dari darat. Itu adalah pancaran cahaya yang luar biasa, cepat dan tajam, peluncuran rudal pencegat. Saya menghela napas lega sejenak, karena di sana juga ditempatkan baterai Patriot kami. Sistem yang kami jual kepada negara-negara sekutu. Namun, ada sesuatu yang aneh. Lintasan rudal pencegat yang melesat ke atas secara fundamental berbeda dengan lintasan Patriot. Patriot melesat vertikal, dan kemudian tiba-tiba berbelok tajam ke arah target dengan lintasan yang kasar, sementara rudal pencegat di layar sejak awal membelah udara dengan kurva yang lentur, seolah rudal itu sendiri adalah makhluk hidup yang mengejar mangsanya. Dan segera setelah itu, sebuah pemandangan yang menggetarkan terungkap. 100% akurat. Rudal balistik Iran satu demi satu, 2, 3, meledak secara berantai di udara dan menguap menjadi api. Hampir 30 rudal hancur di udara, tanpa satupun kesalahan, tanpa satupun kegagalan. Statistik tingkat intersepsi yang ditampilkan di sudut layar menusuk pandangan saya. Tingkat keberhasilan intersepsi 100%. Saya membeku, lupa bahkan cara bernapas. 100%, bahkan TAT atau SM, 6 kami, tingkat intersepsi. Dalam pertempuran nyata paling tinggi pun, hanya mencapai batas tengah 80%. Bahkan angka teoretis pun sulit melebihi 90%. Tetapi 100% dalam pertempuran nyata, itu pun terhadap puluhan rudal yang datang bersamaan. Mungkinkah hasil seperti ini? Apa sebenarnya itu? Suara saya sudah bergetar mengerikan. Memverifikasi data secara real-time. Adrian mengetuk tabletnya dengan tegang. Saya tidak bisa melepaskan pandangan dari layar, bahkan sedetik pun. Video itu diputar ulang dalam gerakan lambat, dan manuver rudal pencegat semakin jelas mengungkapkan identitasnya.
Saya bisa bersumpah, itu bukan Patriot. Pola penerbangan dan metode pembakarannya benar-benar berbeda. Kepala badan. Itu. Wakil Presiden Hayes dari Boeing, dengan wajah pucat pasi seperti mayat, menunjuk layar dengan jari gemetar. Itu bukan rudal buatan Amerika kita. Apa? Karakteristik penerbangan THAAD atau Patriot benar-benar berbeda. Tingkat manuver dan teknologi pelacakan kurva seakurat itu saat ini berada di luar jangkauan kemampuan teknologi kita. Eksekutif Raytheon juga menggelengkan kepalanya seolah kehilangan akal. Bukan SM-6 sama sekali. Kecepatan reaksi ultra tinggi dan kontrol presisi seperti itu belum pernah saya lihat seumur hidup. Ruang rapat kembali diselimuti keheningan yang membeku seperti air es. Jika bukan buatan Amerika, lalu apa sebenarnya identitasnya? Rusia atau Tiongkok? Saya memutar otak dengan gila-gilaan. Namun, saya tahu lebih baik dari siapapun bahwa bahkan S-400 Rusia atau HK-9 Tiongkok tidak mungkin mencapai tingkat intersepsi ilahi seperti itu. Karena sayalah ahli yang telah membedah sistem pertahanan rudal di seluruh dunia selama 32 tahun terakhir, sumber video dan kemungkinan manipulasi data sudah diverifikasi, ya. Ini adalah video tanpa edit yang langsung direkam oleh pesawat pengintai RQ-4 Global Hawk milik CENTCOM. Kemungkinan manipulasi data adalah nol. Mendengar laporan Adrian, saya kembali menatap layar. Video itu berulang tanpa henti, seolah mengeyek saya. Hujan rudal Iran turun, dan rudal pencegat tak dikenal menghancurkannya dengan presisi 100% seperti sentuhan ilahi. Daftar semua sistem pertahanan udara yang ditempatkan di Doha. Sekarang, Adrian mengoperasikan tabletnya seperti dirasuki. Ada 2 baterai Patriot buatan Amerika yang ditempatkan. Dan selain itu, dia tiba-tiba berhenti bicara. Saya menoleh dengan tatapan membunuh. Selain itu, apalagi yang ada? SR pun Raja Wali. Apa? Sistem rudal pertahanan udara nasional, Serpon, Raja Wali, rudal darat ke udara jarak menengah yang dikembangkan secara mandiri oleh Indonesia. Mereka menandatangani kontrak ekspor senilai triliunan rupiah dengan Qatar pada tahun 2024, dan telah menyelesaikan penempatan dalam pertempuran nyata. Indonesia? Saya tertawa hambar tercengang. Indonesia? Negara yang hanya memproduksi semikonduktor, berhasil menciptakan keajaiban yang bahkan Pentagon kita tidak bisa lakukan itu? Tidak mungkin. Saya menggelengkan kepala dengan keras. Pasti Patriot kita yang mencegatnya. Itu pasti kesalahan data. Sudut kamera saja yang membuat lintasan penerbangan tampak melengkung. Segera kirim data video yang direkam oleh jet tempur F-35 untuk analisis presisi. Tidak mungkin teknologi Indonesia bisa menghasilkan kinerja yang tidak masuk akal seperti itu. Saya berucap tegas, menyembunyikan suara saya yang gemetar. Tetapi saya tidak bisa menyembunyikan keringat dingin yang mengalir di punggung saya. Mengapa saya begitu ingin menyangkalnya? Mungkin karena saya takut kepercayaan Amerika yang utama, yang tidak pernah saya ragukan selama 32 tahun akan runtuh. Kami percaya Amerika adalah perisai terkuat di dunia, dan tidak pernah meragukannya. Tetapi sekarang teknologi dari Indonesia telah melampaui kami. Saat itu, alarm yang memekakkan telinga berbunyi dari tablet Adrian. Kepala badan, ada laporan intelijen tambahan dari CENTCOM. Apa? Pasukan Houthi di Yaman telah memajukan baterai rudal darat ke kapal terbaru di sepanjang garis pantai Selat Bab el-Mandeb. Saat ini, mereka diperkirakan sedang membidik gugus tugas kapal induk Eisenhower kami dengan presisi. Seketika, saya merasakan jantung saya membeku seperti terendam air es. Selat Bab el-Mandeb yang sempit itu, kapal induk Eisenhower, jantung Amerika, terpapar tanpa pertahanan. 7.500 kru elit
ditambah pilot pesawat tempur kapal induk, berarti ribuan pemuda Amerika berada di dalam benteng baja raksasa itu. Tetapi rudal pencegat yang bisa melindungi mereka hanya cukup untuk 9 hari. Saat ini, tidak ada baterai tambahan yang dapat diperkuat. Jika kami secara paksa menarik unit yang ditempatkan di daratan atau Eropa Timur, akan terjadi kekosongan fatal dalam jaringan pertahanan daratan Amerika. Tidak ada apa-apa. Saya mengusap wajah saya dengan kedua tangan. Kepala saya dipenuhi suara bising putih. Video yang baru saja saya lihat melintas lagi di benak saya. Pertunjukan intersepsi sempurna yang terjadi di langit Doha. Tingkat akurasi 100% dan perisai tak dikenal itu. SRPUN Raja Wali yang konon dikembangkan secara mandiri oleh Indonesia. Mungkinkah itu benar? Saya mengangkat kepala, menatap kilatan yang berulang di layar, bola api yang menghancurkan rudal Iran seperti sentuhan ilahi. Meskipun saya menyangkal bahwa itu bisa menjadi senjata buatan Indonesia, sangat mendesak untuk memverifikasi apa identitasnya. Segera hubungi Badan Intelijen Nasional untuk mengumpulkan semua data satelit militer dari langit Doha. Dan juga dapatkan semua log radar dari jet tempur F-35 milik Centcom tanpa melewatkan satu baris pun. Beri perintah darurat kepada Dr. Harun dari tim analisis juga. Adrian mengangguk dan bergegas keluar dari kantor seperti badai. Saya merosot tanpa daya di kursi kulit ruang rapat. Wakil Presiden Perusahaan Pertahanan sudah pergi, dan hanya cahaya layar besar yang berkedip-kedip di ruangan yang sunyi itu. Di layar, langit malam Doha masih menyala. 100% intersepsi. Angka kejam itu tidak pernah lepas dari pikiran saya. Sekitar 30 menit kemudian, Adrian kembali dengan tablet dan ekspresi serius. Matanya sedikit bergetar. Kepala badan, data satelit, dan radar terintegrasi telah diperoleh. Tampilkan. Gambar baru diproyeksikan di layar. Itu adalah foto inframerah resolusi ultra tinggi yang ditangkap oleh satelit militer. Di gurun gersang, di pinggir Doha, beberapa peluncur rudal dengan bentuk yang tidak biasa ditempatkan. Siluetnya jelas berbeda dengan baterai THAAD kami. Lebih ramping dan sangat bergerak. Apa identitas musuh baterai Raja Wali? Sistem rudal darat ke udara jarak jauh yang ditempatkan secara nyata oleh Indonesia di Qatar. Saya menyipitkan mata dan menatap layar. Saat gambar diperbesar maksimal, sebuah kendaraan radar multifungsi muncul di sisi peluncur. Logo yang terukir jelas di sana menusuk pandangan saya, PT Dirgantara Mandala. Logo berbahasa Indonesia yang jelas. Hasil analisis log radar jet tempur F-35 juga sudah tiba. Adrian beralih layar dan grafik geometris rumit serta angka-angka membanjiri layar. Sebagai seorang ahli yang telah menghabiskan seluruh hidupnya dengan rudal, saya langsung memahami kebenaran yang diungkapkan oleh data tersebut. Ini adalah nilai analisis lintasan penerbangan. 20 rudal balistik Iran meluncur ke arah Doha, dan 21 diantaranya dicegat oleh Raja Wali. Hanya 2 rudal yang ditangani oleh sistem buatan Amerika kita. Tunggu, Adrian. Saya mengangkat tangan, menghentikan perkataannya dengan paksa. Raja Wali 21 rudal, dan kita hanya 2 rudal? Ya, kepala badan. Mengapa rasio data menjadi seperti ini? Adrian menggigit bibirnya sejenak, ragu-ragu. Baterai THAAD kami bereaksi terlebih dahulu dan diluncurkan, tetapi mereka terjerat dalam manuver taktis musuh dan melewatkan 3 rudal. Raja Wali yang kemudian diaktifkan berhasil mencegat 3 rudal yang lolos itu dengan sempurna sebagai intersepsi cadangan, dan kemudian 18 rudal serangan kedua Iran yang masuk sepenuhnya dihancurkan oleh Raja Wali secara mandiri. Saya tidak bisa mempercayai telinga saya. Sistem pertahanan canggih Amerika yang terlewatkan dicegat oleh buatan Indonesia
kehormatan adidaya memohon nyawa di balik senjata buatan Indonesia? Lihat juga data perbandingan kinerja radar. Adrian menampilkan lembar kerja berikutnya. Dua kurva kinerja ditempatkan berdampingan. Kiri adalah radar AN, TPY, dua kami, kanan adalah radar AESA PT Indofence Teknologi dari SRPUN Raja Wali. Saat saya memeriksa angka kinerjanya, saya merasakan tekanan seolah semua oksigen di paru-paru saya keluar sekaligus. Jangkauan deteksi, jumlah target yang dilacak secara bersamaan, kecepatan reaksi di setiap indikator, radar AESA, PT Indofence Teknologi, mengalahkan teknologi kami. Terutama, kesenjangan dalam kemampuan pertempuran multitarget secara bersamaan sangat mengerikan. Ketika radar kami kesulitan melacak 9 target, Raja Wali berhasil memburu 64 target sekaligus. Apakah ini angka yang realistis? Suara saya sudah pecah seperti jeritan. Analisis pencari rudal dan sistem panduan juga telah selesai. Suara Adrian tenang, tetapi justru terdengar lebih kejam. Seolah hakim menjatuhkan hukuman mati. Rudal Raja Wali dilengkapi dengan sistem panduan radar aktif ultra presisi yang dikembangkan oleh PT Indofence Teknologi. Segera setelah diluncurkan, ia melacak target dengan radarnya sendiri. Dan bahkan jika musuh mencoba manuver penghindaran, ia memutar lintasannya secara real-time untuk mengejar. Video simulasi diputar di layar. Itu adalah adegan rudal balistik Iran yang jatuh, mencoba manuver taktis aneh untuk menukar radar. Rudal kami terperangkap dalam manuver itu dan melesat kosong. Tetapi Raja Wali memutar arahnya dengan tepat dan mengenai target, seolah kecerdasan melekat pada rudal itu. Ini adalah kekuatan algoritma, prediksi lintasan kuantum real-time berbasis kecerdasan buatan. Ia menghitung pergerakan musuh berikutnya, 0,15 detik lebih awal. 0,15 detik. Itu adalah sekejap mata yang lebih pendek, tetapi di dunia rudal hipersonik, 0,15 detik adalah waktu yang memisahkan hidup dan mati. Waktu singkat itu yang memisahkan akurasi sempurna dan kegagalan memalukan. Saya bangkit dari kursi dan berjalan perlahan ke jendela. Lutut saya lemas dan kaki saya gemetar. Sinar matahari cemerlang membanjiri Sungai Ciliwung, tetapi di mata saya hanya terlihat jurang kegelapan Indonesia. Saya selalu membanggakan diri bahwa saya sangat mengenal negara itu. Saya meremehkannya sebagai negara yang hanya memproduksi semikonduktor atau mobil. Dalam sistem persenjataan, Indonesia diejek di industri sebagai negara peniru yang meniru teknologi Amerika dan menjualnya dengan harga murah. Itu adalah prasangka saya terhadap Indonesia yang saya pertahankan selama 32 tahun. Tetapi data di depan mata saya sekarang menghancurkan kesombongan itu berkeping-keping. Ini adalah data analisis kelayakan ekonomi. Suara Adrian menusuk dari belakang saya seperti belati. Biaya akuisisi satu baterai TAT kami mencapai sekitar 1,1 miliar dolar. Sebaliknya, Raja Wali Indonesia hanya sekitar 400 juta dolar. Saya menoleh dan menatapnya. Harga? Benar. Kepala badan. Terlebih lagi, kinerjanya. Adrian tidak menyelesaikan kalimatnya. Karena saya sudah merasakannya dengan sangat jelas, sangat murah, tetapi juga sangat kuat. Kebenaran kejam ini mencekik saya. Harga diri sombong yang dibanggakan industri pertahanan Amerika sebagai yang terbaik di dunia selama 32 tahun, kini hancur di hadapan senjata buatan Indonesia. Ada informasi intelijen tambahan. Ketika ajudan Adrian mengaktifkan layar baru, di sana muncul deretan berita utama terbaru yang mengguncang dunia. Indonesia Elsam menandatangani kontrak ekspor super besar senilai 4,2 triliun rupiah dengan Arab Saudi setelah UEA. Irak memutuskan secara drastis untuk mengadopsi Elsam buatan Indonesia alih-alih sistem buatan Amerika.
Indonesia. Merebut posisi nomor 1 pangsa pasar pertahanan udara Timur Tengah mengalahkan Amerika. Saya merasa pusing parah saat membaca judul-judul berita yang berdatangan. Kapan semua ini terjadi? Ketika saya sibuk dengan lobi anggaran atau makan siang mewah, Indonesia telah menelan seluruh pasar besar di Timur Tengah. Dan Kepala Badan Adrian melanjutkan dengan hati-hati. Namun menyakitkan, bagian paling mengejutkan dari sistem ELSAM bukan hanya kinerjanya. Apa itu? Itu adalah kecepatan pengiriman yang luar biasa. Data logistik ditampilkan di layar. Itu adalah diagram yang menganalisis secara presisi proses ekspor pertahanan Indonesia. Kami di Amerika membutuhkan waktu rata-rata 36 bulan untuk mengirimkan satu baterai THAAD ke luar negeri. Ini karena persetujuan Kongres, peninjauan ketat dari Kementerian Luar Negeri, dan prosedur negosiasi transfer teknologi yang rumit. Saya tahu itu. Berkat prosedur birokratis yang rumit itu, perusahaan pertahanan kami dapat memeras biaya tambahan yang besar dari negara-negara pelanggan. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan baterai ELSAM hanya 8 bulan. Artinya, penyebaran dalam pertempuran nyata selesai hanya dalam 8 bulan setelah kontrak ditandatangani. 36 bulan versus 8 bulan. Saya kehilangan kata-kata dan hanya menatap kosong ke layar. Coba lihat juga artikel wawancara dengan penanggung jawab di UEA. Adrian beralih layar, dan di bawah artikel berbahasa Arab muncul terjemahan bahasa Inggris. Respons tim teknis Indonesia sangat cepat, luar biasa. Ketika ada masalah dengan sistem pada pukul 3 pagi, mereka mengirimkan patch perangkat lunak jarak jauh dari Jakarta hanya dalam 4 jam. Ketika saya datang bekerja di pagi hari, semua sistem sudah normal kembali. Jika itu perusahaan Amerika, butuh seminggu penuh hanya untuk terhubung dengan penanggung jawab. Dihubungi pukul 3 pagi dan diselesaikan sepenuhnya dalam 4 jam, saya teringat perusahaan pertahanan Amerika kami. Jika ada kontak darurat dengan Boeing atau Raytheon, yang akan kami dapatkan hanyalah pesan otomatis yang mengatakan akan menghubungi kembali setelah memeriksa departemen yang bertanggung jawab. Jawaban sebenarnya paling cepat 3 hari. Biasanya 2 minggu. Itulah sistem Amerika yang kami yakini sebagai yang terbaik. Tetapi Indonesia secara fundamental berbeda. Budaya mereka tentang pengiriman cepat dan layanan pelanggan real-time 24 jam. Efisiensi yang mengerikan namun luar biasa yang dinikmati masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari telah ditransfer sepenuhnya ke bidang industri pertahanan yang besar. Saya mencengkeram kusen jendela dengan erat, memejamkan mata dengan menyakitkan. Kepala saya kacau dengan jutaan pecahan pikiran. Semua keyakinan yang saya pegang teguh selama 32 tahun runtuh. Kepercayaan bahwa Amerika selalu yang terbaik dan tidak ada negara yang bisa menyaingi teknologi kami tidak lagi menjadi kebenaran. Setidaknya, tidak pada saat ini. Kepala Badan, suara Adrian yang berat memecah keheningan. Apa yang akan Anda lakukan sekarang? Saya perlahan membuka mata. Di layar, data SRP Unraja Wali yang luar biasa masih jelas terpampang. Harga $400 juta. Tingkat intersepsi 100%. Pengiriman dalam 8 bulan. Dan dukungan teknis real time. Dan pada saat ini, di Selat Bab el-Mandeb di Laut Merah, kapal induk Eisenhower dengan 7.500 personel militer Amerika di dalamnya mengambang sebagai target musuh. Stok rudal pencegat hanya cukup untuk 9 hari. Baterai rudal darat ke kapal Houthi sudah membidik jantung kapal induk kami. Jawabannya sudah sangat jelas. Tetapi mengucapkannya dari mulut saya lebih sulit daripada mencapik daging saya sendiri. Pertama-tama, diperlukan analisis presisi tambahan terhadap data. Saya mengucapkan itu dan memalingkan muka karena saya belum bisa menerimanya. Fakta memalukan bahwa kami harus meminta bantuan dari Indonesia yang selama ini kami remehkan. Selama 2 jam berikutnya, saya hanya terpaku pada materi analisis. Foto satelit, log radar,
lintasan penerbangan setiap kali saya membalik lembar kerja, kesimpulan yang muncul sama kejamnya, Serpun Raja Wali Indonesia mengalahkan sistem TAT kami sepenuhnya. Indonesia mengalahkan adidaya Amerika. Namun, saya masih menyangkal kenyataan. Ini pasti ada yang salah fatal. Saya tidak bisa menahan amarah saya dan memukul meja rapat dengan kasar. Adrian dan staf tim analisis tersentak dan gemetar karena kemarahan yang membara. Tidak adakah kemungkinan data dimanipulasi sama sekali? Mungkinkah itu informasi penipuan yang rumit yang ditanamkan oleh musuh? Dr. Harun, kepala analis, menggelengkan kepalanya dengan wajah pucat. Pria paruh baya berusia 40-an itu adalah seorang veteran berpengalaman di bidang ini. Tidak mungkin, kepala badan. Ini adalah video tanpa edit yang direkam langsung oleh pesawat pengintai RQ-4 Global Hawk dan telah diverifikasi silang dengan log radar F-35. Tidak ada sedikit pun jejak manipulasi data yang ditemukan. Kalau begitu, ini kesalahan sistem sementara. Bukan Raja Wali yang mencegatnya, tapi DAT kita yang menanganinya. Tapi datanya pasti tertukar selama proses pengumpulan. Suara saya meninggi seperti jeritan. Dasi saya yang kaku terasa mencekik saya. Saya melepas ikatan dasi dengan kasar. Kepala badan Dr. Harun membuka mulutnya dengan sangat hati-hati. Hasil analisis presisi puing-puing rudal yang ditemukan di lapangan juga sudah tiba. Hasil analisis fragmen rudal pencegat yang ditemukan di antara pecahan rudal balistik yang ditembak jatuh menunjukkan ukiran logo PT Indofence Teknologi dengan jelas. Bukti fisik telah diperoleh. Saya menyambar botol air di atas meja. Saya menenggak air, tetapi rasa haus yang membakar sama sekali tidak teratasi. Ujung jari saya gemetar, tak terkendali. Ketika hendak meletakkan botol air, saya salah memegang ujung meja, sehingga air tumpah dan membasahi lantai. Tidak apa-apa, saya akan segera membersihkannya. Adrian mendekat dengan tisu. Tetapi saya melambaikan tangan dengan kasar. Sudah, biarkan saja. Saya menatap kosong ke meja yang basah. Kepala saya terasa seperti reruntuhan yang tidak bisa diperbaiki. Saat itu, pintu ruang kerja terbuka dengan berat. Robert Miller, Wakil Menteri Pertahanan, muncul. Seorang pria beruban berusia awal 60-an dan atasan langsung saya. Kepala Badan Haryanto, saya sudah meninjau laporannya. Wajahnya keras seperti granit. Saya buru-buru berdiri, Wakil Menteri. Kami masih dalam analisis presisi. Prosedur verifikasi data masih sedikit diperlukan. Verifikasi? Wakil Menteri Miller tertawa sinis. Tawa itu bercampur dengan sindiran dan cemoohan yang mendalam. Apa sebenarnya yang Anda lakukan, Haryanto? Bukti menumpuk seperti gunung? Apalagi yang mau Anda verifikasi? Tapi, teknologi Indonesia menunjukkan kinerja yang luar biasa seperti ini. Apa masalahnya dengan buatan Indonesia? Wakil Menteri Miller memotong perkataan saya dengan suara dingin. Tatapan matanya menusuk saya seperti mata pisau cukur. Senjata buatan Indonesia yang selama ini Anda remehkan itu kini melindungi langit Timur Tengah. Rudal musuh yang dilewatkan taat Amerika dicegat oleh Raja Wali Indonesia. Inilah kenyataan kejam yang harus Anda hadapi. Saya menggigit bibir saya. Saya ingin membantah dengan mengatakan sesuatu, tetapi tenggorokan saya tercekat dan tidak ada suara yang keluar. Wakil Menteri Miller mendekat selangkah ke arah saya. Anda sepertinya tidak menyadari keseriusan situasinya. Gedung Putih sudah kacau balau. Presiden berteriak sampai kantornya bergema. Mengapa rudal Amerika lebih buruk daripada buatan Indonesia? Keringat dingin mengalir di punggung saya, dan lihat ini juga. Wakil Menteri Miller mengeluarkan tablet pribadinya dan memutar sebuah video. Ini video darurat yang baru saja dikirim dari Senkom. Situasi sebenarnya di langit Doha, hanya 1 jam yang lalu. Video diputar. Kali ini, itu adalah pemandangan siang hari. Di langit biru cerah, titik-titik hitam yang tidak menyenangkan melayang bergerombol. Itu adalah drone.
Puluhan drone bunuh diri Shahed yang dikirim oleh Garda Revolusi Iran terbang mengancam dalam formasi. Saya menyipitkan mata dan fokus pada layar. Drone adalah ancaman yang sama sekali berbeda dengan rudal balistik karena terbang pada ketinggian rendah dan bermanuver tidak beraturan. Secara teknis jauh lebih sulit untuk dicegat. Tiaca etik kami pada dasarnya untuk pertahanan rudal balistik, sehingga memiliki kelemahan fatal dalam mencegat target kecil seperti drone. Apakah sistem Patriot kita merespons? Perhatikan baik-baik. Di layar, rudal Patriot, kami meluncur dengan mengeluarkan asap. 1, 2, 3, total 5 rudal melesat ganas ke arah kelompok drone. Namun, drone-drone itu tiba-tiba menyebar ke segala arah, memulai manuver penghindaran yang aneh. 3 rudal Patriot melesat kosong di udara, dan hanya 2 yang mengenai target. Tingkat keberhasilan intersepsi hanya 40%. Wakil Menteri Miller berkata dengan tenang dan tegas. Dan ini adalah area pasukan Indonesia. Layar segera beralih. Pada saat yang sama, di area lain, kelompok drone skala besar lainnya sedang menyusup. Kali ini, Raja Wali Indonesia merespons. Pergerakan rudal yang diluncurkan secara fundamental berbeda dengan rudal kami. Tidak seperti Patriot yang terbang lurus secara kasar. Rudal Indonesia sejak awal menggambar kurva lentur, menghiasi langit. Ketika drone melakukan manuver penghindaran, rudal Indonesia juga mengikuti gerakan itu dengan tepat, membelokkan lintasannya seolah mengejek gerakan drone. Seolah mereka meramalkan lintasan drone berikutnya dengan pandangan ilahi. 12 drone bunuh diri, dan 12 rudal pencegat Raja Wali buatan Indonesia. 12 kilatan cahaya, dan intersepsi 100%. Suara Wakil Menteri Miller yang dingin menusuk gendang telinga saya. Algoritma, panduan kecerdasan, buatan. Ia mempelajari pola penerbangan drone musuh secara real-time dan meramalkan pergerakan 0,15 detik kemudian. Kesimpulan akhir tim analisis adalah bahwa ini tidak mungkin diimplementasikan dengan tingkat teknologi kami dalam setidaknya 5 tahun. 5 tahun? Saya memegang dada saya yang runtuh dan merosot di kursi kulit. Kekuatan mengalir keluar dari lutut saya, dan telapak tangan saya yang menopang paha sudah basah kuyup oleh keringat dingin. Ini, kerutu serak keluar dari bibir saya. Ini benar-benar tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Indonesia, yang hanya memproduksi semikonduktor, bisa? Negara yang hanya memproduksi semikonduktor? Wakil Menteri Miller mendengus tajam. Haryanto, Anda masih terjebak dalam ilusi sombong. Indonesia bukan hanya negara pembuat semikonduktor. Ini adalah raksasa teknologi yang memonopoli chip paling presisi di dunia. Keunggulan teknologi ultra presisi itu telah ditanamkan langsung ke jantung rudal. Saya mengangkat kepala, menatap Wakil Menteri Miller. Tatapan matanya sedingin es. Jujur saja, tahukah Anda mengapa kita begitu meremehkan Indonesia selama ini? Kita tidak ingin mengakuinya. Kita percaya buta selama 32 tahun, bahwa Amerika adalah yang nomor 1 selamanya. Dan kita ingin menyangkal kebenaran kejam bahwa negara kecil di Asia Tenggara telah jauh melampaui kita. Kata-kata itu menusuk jantung saya seperti belati tajam. Malu, tetapi saya juga merasakan hal yang sama. Saya tidak meremehkan Indonesia, tetapi mati-matian ingin meremehkannya. Karena saat saya mengakui fakta itu, reputasi saya selama 32 tahun di Pentagon dan keadilan ala Amerika akan hancur seketika. Seluruh hidup saya yang dihabiskan dengan percaya bahwa perisai Amerika adalah yang terbaik, terasa seperti ditolak. Wakil Menteri. Dr. Harun, kepala analis yang sedang memantau monitor di sudut ruang kerja, mengangkat tangan. Intelijen darurat tambahan telah masuk. Ada apa? Situasi di zona operasi Laut Merah. Pasukan Houthi telah menempatkan baterai rudal darat ke kapal tambahan di garis depan. Saat ini, 112 rudal
diperkirakan siap ditembakkan secara serentak ke gugus tugas kapal induk Eisenhower kami, 112 rudal. Seketika, saya merasakan tekanan ekstrem, seolah jantung saya berhenti berdetak. Saat ini, stok SM-6 yang dimiliki armada kami hanya 32 rudal. Pasokan tambahan dari daratan secara fisik tidak mungkin. Mencegat 112 rudal dengan 32 rudal, saya memegangi kepala saya dengan kedua tangan. Secara matematis, tidak mungkin menghitungnya. Bahkan jika diasumsikan tingkat keberhasilan intersepsi 80%, yang bisa dicegat dengan 32 rudal, hanyalah sekitar 25 rudal. 17 rudal, sisanya akan langsung menghantam dek Eisenhower. Jika itu terjadi, 7.500 personel militer akan musnah. Tidak ada waktu, Haryanto. Wakil Menteri Miller berdiri tegak di depan saya dan menatap saya. Putuskan, saya mencengkram erat sudut meja dengan tangan gemetar. Tatapan semua orang yang berkumpul di ruang kerja terpaku pada bibir saya. Adrian, Harun, dan banyak analis lainnya, tidak ada lagi harapan akan keajaiban di mata mereka. Itu adalah ekspresi putus asa, seolah mereka sudah tahu jawabannya. Indonesia. Keempat huruf itu berputar-putar di telinga saya, seolah mengejek saya. Saya memejamkan mata rapat-rapat. Saya merasa seolah mendengar suara harga diri yang saya jaga selama 32 tahun hancur berkeping-keping. Rasa pahit dan getir muncul di tenggorokan saya. Saya akan menghubungi. Suara saya pecah mengerikan. Hanya satu kata yang keluar. Pemerintah Indonesia. Wakil Menteri Miller mengangguk berat. Cepatlah. Bahkan jika terlambat 1 detik, semua anak-anak kita akan mati. Saya menundukkan kepala dalam-dalam. Bahu saya terasa berat. Kepala yang bertanggung jawab atas kebijakan pertahanan rudal Kementerian Pertahanan Amerika, orang yang mengaku sebagai perisai negara terkuat di dunia, kini menundukkan kepalanya untuk mengulurkan tangan dengan memalukan kepada Indonesia. Waktu saluran resmi antara Kementerian Pertahanan Indonesia dan Badan Sarana Pertahanan Basarnas, Divisi Bisnis Internasional, terhubung adalah pukul 15.27 waktu Washington. Saya mengangkat gagang telepon sendiri. Jari-jari saya gemetar tak terkendali. Ini adalah pertama kalinya dalam 32 tahun karier saya, seorang pejabat tinggi Kementerian Pertahanan Amerika menelepon Indonesia terlebih dahulu untuk meminta bantuan, dan mungkin ini adalah kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Amerika Serikat. Tolong sambungkan ke Kepala Divisi Bisnis Internasional, Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan Indonesia. Suara saya yang disampaikan melalui penerjemah terdengar begitu menyedihkan dan memalukan. 5 menit kemudian, perwakilan Indonesia mengangkat telepon. Ia memperkenalkan diri sebagai Ir Budi Santoso, Kepala Divisi Bisnis Internasional Badan Sarana Pertahanan. Negosiasi darurat diperlukan. Ini adalah masalah akuisisi sistem rudal darurat. Baik, kami akan segera membentuk tim khusus untuk negosiasi. Jawaban pihak Indonesia sangat singkat dan lugas. Tidak ada satupun kata-kata yang tidak perlu. Saya meletakkan gagang telepon dan menghela napas panjang. Sekarang yang tersisa hanyalah menunggu keputusan mereka. Tepat pada saat itu, pintu ruang kerja terbuka dengan kasar, seolah meledak. Wakil Presiden Hayes dari Boeing Defense menerobos masuk dengan wajah memerah padam. Di belakangnya, Eksekutif Raytheon dan bahkan anggota DPR RI Rituan dari Komisi 1 ikut masuk. Saya menyipitkan mata dan menatap mereka. Tindakan tidak sopan apa ini? Tindakan apa? Wakil Presiden Hayes memukul meja seolah ingin menghancurkannya. Gelas air di atas meja bergetar dan menjerit. Benarkah Anda menghubungi Indonesia? Waras? Anda gila? Saya mengerutkan kening dan membalas. Apakah stok yang Anda buat tidak habis?
Tidak ada alternatif lain. Tidak ada alternatif? Eksekutif Raytheon berteriak nyaring dan menyela. Raytheon, kami bisa mengoperasikan lini produksi SM-6 dalam keadaan darurat. Kami bisa mengamankan pasokan awal dalam 3 bulan. 3 bulan? Saya tertawa hambar, tercengang. Saat ini, gugus tugas kapal induk kami di Laut Merah terpapar badai 112 rudal. Dan Anda ingin kami menunggu 3 bulan? Anda ingin 7.500 anak-anak kami tenggelam selama itu? Itu. Dia menggigit bibirnya, tidak bisa melanjutkan perkataannya. Tetapi anggota DPR RI Ridwan menginterupsi dengan mengancam di depan saya. Haryanto, tahukah Anda apa yang Anda lakukan? Suara beratnya yang bercampur logat khas Texas menggema di ruang kerja. Saya mengangkat kepala, menatap mata serakahnya. Puluhan miliar dolar uang pajak rakyat Amerika akan mengalir ke Indonesia. Apakah Anda benar-benar tidak tahu apa arti jumlah uang astronomis itu? Arti apa? Basis industri pertahanan Amerika akan terguncang dari akarnya. Anggota DPR RI Ridwan berteriak. Lehernya memerah dan tampak ingin pecah. Tahukah Anda berapa harga saham Boeing Defense anjlok hari ini saja? Dalam 1 hari, 12% menguap. Raytheon juga anjlok 9%. Hanya karena rumor bahwa senjata buatan Indonesia akan diakuisisi. Jadi begini jadinya, harga saham. Saya terdiam, tidak bisa berkata-kata. Dalam situasi genting di mana 7.500 jiwa muda berada di ambang kematian, yang mereka khawatirkan hanyalah angka harga saham di papan elektronik. Apakah penurunan nilai saham Boeing beberapa persen begitu penting sekarang, Pak Anggota DPR RI? Bukankah nyawa pasukan kita adalah prioritas utama? Prioritas utama? Anggota DPR RI Ridwan memotong perkataan saya dengan kasar. Ada pabrik Boeing di daerah pemilihan saya di Ohio. 30.000 pekerja mencari nafkah di sana. Saat teknologi Indonesia mengambil alih pasar kita, 30.000 pekerja di Ohio akan terlempar ke jalanan dalam sekejap. Peringatan anggota DPR RI Ridwan yang tajam menusuk gendang telinga saya. Itu bukan perkataan yang salah. Industri pertahanan raksasa Amerika adalah pilar besar ekonomi nasional yang menopang ratusan ribu pekerjaan. Adopsi SRPUN Raja Wali Indonesia berarti harga diri dan hak hidup industri kami terancam. Tapi, Pak Anggota DPR RI, saya menahan rasa haus yang membakar dan perlahan membuka mulut. 7.500 anak-anak yang kini mengambang di laut dingin. Laut Merah juga adalah putra dan suami yang berharga bagi seseorang, serta ayah bagi sebuah keluarga. Tidak mungkin kita membiarkan 7.500 personel militer mati dalam jurang maut hanya untuk mempertahankan 30.000 pekerjaan, bukan? Wajah anggota DPR RI Ridwan membeku menjadi pucat. Setelah hening sesaat, Wakil Presiden Hayes dari Boeing Defense membuka mulut lagi dengan senyum sinis. Kepala Badan Haryanto, Anda akhirnya juga orang kami, bukan? Apa maksud Anda? Anda tidak melupakan bahwa jabatan penasihat senior di Boeing sudah dijanjikan setelah pensiun, kan? Masa tua yang mewah dengan gaji 2 juta dolar setahun, tawaran hina itu mengejutkan saya seolah jantung saya runtuh. Itu adalah fakta yang tidak bisa disangkal. Setelah meninggalkan Kementerian Pertahanan, saya memang sudah ditetapkan untuk pindah ke posisi penasihat di Boeing. Apa yang disebut sebagai pintu putar antara Kementerian Pertahanan Amerika dan perusahaan pertahanan adalah rahasia umum di Pentagon, dan saya juga adalah salah satu penerima manfaat nyaman dari sistem korup itu. Saat Anda mendorong senjata buatan Indonesia, masa depan terjamin Anda itu akan menghilang seperti fata morgana. Pertimbangkan baik-baik. Suara Hayes rendah dan mengancam. Itu adalah ancaman terang-terangan dan pisau yang diarahkan ke jiwa saya. Saya mengepalkan tinju saya sekuat-kuatnya. Kuku saya menusuk kulit, menyebabkan rasa sakit yang tajam. Bersamaan dengan kemarahan yang meluap, ketakutan pengecut akan kehilangan 2 juta dolar, imbalan dari kehidupan pengabdian saya
menggerogoti saya. Tepat pada saat itu, Adrian mendobrak pintu dan berteriak seolah menjerit. Kepala badan, darurat ultra tinggi. Ada apa? Pasukan Houthi bergerak. Mereka secara resmi menyatakan penutupan total Selat Bab el-Mandeb. Wajah Adrian sudah pucat pasi seperti mayat. Mereka telah memasuki keadaan siap tembak 112 rudal ke arah gugus tugas armada ke-5 kita. Waktu tersisa hingga peluncuran hanya 40 menit. 40 menit? Udara di ruang kerja seketika membeku seperti 0 derajat. Wajah anggota DPR RI Ridwan yang tadinya sombong seketika memucat. Hais dan eksekutif Raytheon juga terpukul dan tidak bisa berkata-kata. Saat ini, stok rudal pencegat armada kami hanya 32 rudal SM-6. Pengiriman darurat dari daratan secara fisik tidak mungkin, tidak ada waktu. Dengan perisai 32 rudal harus menahan 112 tombak. Pembantaian matematis kejam yang akan terjadi 40 menit kemudian. Hasilnya hanya satu, kehancuran total yang mengerikan. Kapan waktu kedatangan delegasi negosiasi Indonesia? Mereka diperkirakan akan tiba di Pentagon 1 jam lagi. Saya mengertakkan gigi. 40 menit lagi, rudal maut akan meluncur, tetapi delegasi Indonesia yang menjadi penyelamat baru akan tiba 1 jam lagi. Terlambat, terlalu terlambat. Anggota DPR RI Ridwan mengeluh putus asa. Sikap arogan sebelumnya menghilang entah kemana, dan hanya ketakutan primal akan kematian yang menguasainya. Sekarang kita harus bagaimana? Saya menatap kosong keluar jendela. Langit Washington masih cerah tanpa belas kasihan. Tetapi, di Laut Merah, di belahan bumi lain, 7.500 personel militer Amerika menghadapi bayangan kematian yang dingin. Saat itu, Adrian menyerahkan tabletnya untuk laporan tambahan. Kepala badan, telegram darurat telah tiba dari pihak Indonesia. Apa isinya? Pesawat angkut rudal SRPUN Raja Wali Indonesia sudah berada di udara. Saat ini, sedang terbang dengan kecepatan penuh di atas Samudra Hindia dan diperkirakan akan tiba di zona operasi dalam 40 menit. Saya tidak percaya telinga saya dan bertanya balik. Apa mereka sudah berangkat bahkan sebelum kita meminta bantuan secara resmi? Ya, benar. Menurut penjelasan pihak Indonesia, setelah pertempuran pertahanan Doha, mereka sudah menyelesaikan semua pemuatan cadangan. Mereka mengatakan bahwa penyebaran dan kontrol penembakan di lapangan dapat dilakukan segera setelah kontrak. Itu adalah hal yang tidak bisa dipercaya. Bahkan sebelum kami mengulurkan tangan dengan memalukan, mereka sudah menyiapkan segalanya dan terbang dengan rudal. Seolah mereka sudah meramalkan keruntuhan dan permintaan bantuan dari adidaya Amerika. Gila, ini tidak mungkin terjadi. Wakil Presiden Hais bergumam dengan marah. Orang-orang Indonesia itu memang mengincar kekacauan ini sejak awal. Mereka sengaja merancang situasi di mana kita terpaksa berlutut dan memohon. Wajahnya mengerikan, dipenuhi rasa iri dan amarah. Tetapi saya secara naluriah menyadari, itu bukan jebakan licik. Indonesia hanya sudah siap sepenuhnya. Sementara Amerika membuang-buang waktu dengan birokrasi dan perebutan kepentingan, Indonesia diam-diam memproduksi, mengangkut, dan menunggu kesempatan. Itu adalah efisiensi nasional yang mengerikan, seperti pengiriman cepat mereka. Kepala Divisi Negosiasi Indonesia meminta sambungan video. Ketika Adrian mengangkat tabletnya, sinyal koneksi berkedip di layar. Hubungkan. Sosok seorang pria Indonesia muncul di layar besar. Dia tampak berusia awal 50-an, dengan kesan cerdas dan rapi. Mengenakan setelan jas rapi, dengan dasi yang diikat lurus. Latar belakangnya tampak seperti interior pesawat angkut. Selamat siang, saya Ir Budi Santoso, Kepala Divisi Bisnis Internasional Badan Sarana Pertahanan Republik Indonesia. Bahasa Inggrisnya sangat fasih, dan aksennya sama canggihnya dengan para orang dalam di Pentagon.
Kami sepenuhnya memahami situasi genting di lapangan. Tanpa banyak bicara, saya akan langsung pada intinya. Saya menelan ludah dan mengangguk. Kami tidak punya waktu 1 detik pun untuk berbasa-basi. Pesawat angkut yang membawa rudal SR Pun Raja Wali akan mendarat di pangkalan militer Amerika di Djibouti dalam 38 menit. Hanya butuh 20 menit untuk menyelesaikan integrasi data di lapangan dan penyebaran setelah bongkar muat. Total 58 menit. Maka Raja Wali kami akan menjadi pelindung sempurna armada ke-5. 58 menit. Waktu tersisa hingga peluncuran rudal musuh. 40 menit. Waktu hingga kedatangan pesawat angkut 38 menit. Dan waktu untuk penyebaran 20 menit. Itu adalah perbedaan setipis jarum. Tetapi secara teoritis, itu adalah angka keajaiban yang bisa diwujudkan. Ada satu prasyarat. Suara Kepala Divisi Budi Santoso tenang seperti danau, tetapi di dalamnya tersirat otoritas yang tak terbantahkan. Saya menahan napas, menunggu kata-kata berikutnya. Anda harus segera menandatangani kontrak resmi saat ini juga. Syarat? Apa syarat spesifiknya? Saya bertanya, menahan jantung saya yang membakar. Anggota DPR RI Ridwan, Hayes, Eksekutif Raytion, semuanya terpaku, hanya menatap bibir pria di layar. Kepala Divisi Budi Santoso tersenyum tipis. Syarat-syarat terperinci akan saya jelaskan langsung di Pentagon nanti. Delegasi perintis kami diperkirakan akan tiba di tempat Anda dalam 17 menit. 17 menit, waktu kedatangan yang diperkirakan 1 jam, kini dipersingkat menjadi hanya 17 menit. Saya tidak percaya mata saya dan bertanya balik. 17 menit? Bukankah Anda mengatakan akan tiba 1 jam lagi? Delegasi negosiasi kami sudah berada di atas langit Jakarta. Mereka sudah menyelesaikan semua persiapan dan menunggu di pangkalan udara Halim Perdana Kusuma. Sekejap, getaran merinding mengalir di punggung saya. Indonesia telah membaca semua skenario. Mereka telah memprediksi dengan tepat bahwa Amerika pada akhirnya akan membuang harga diri dan memohon bahwa negara adidaya terkuat di dunia akan bertekuk lutut di hadapan mereka dan telah menempatkan rudal serta tim negosiasi di depan pintu Jakarta terlebih dahulu. Sampai jumpa 17 menit lagi. Mohon siapkan dokumen kontrak akhir dengan sempurna, layar mati, dan keheningan berat kembali menyelimuti ruang kerja. Raut wajah anggota DPR RI Ridwan sudah berubah mengerikan. Mereka mempermainkan Amerika Serikat yang agung di telapak tangan mereka. Wakil Presiden Hayes menggeram, melampiaskan kemarahannya. Dihina seperti ini oleh Indonesia? Ini adalah penghinaan nasional, tetapi saya menyadari dengan jelas. Ini bukan penghinaan, tetapi kekalahan. Yang siap dan yang sombong. Yang berinovasi dan yang puas diri di masa lalu. Garis batas antara kemenangan dan kekalahan telah ditarik dengan jelas di Pentagon hari ini. Saya memeriksa jam. 16 menit 58 detik. Sebentar lagi, delegasi Indonesia akan membuka pintu ruangan ini dan masuk. Saya mengepalkan tinju saya erat-erat, telapak tangan saya sudah basah kuyup oleh keringat. Tepat 17 menit kemudian, pintu ruang kerja terbuka dan delegasi Indonesia muncul. Dipimpin oleh Kepala Divisi Budi Santoso yang saya lihat di panggilan video. 3 pria dan wanita berpakaian rapi dengan kecerdasan tajam mengikutinya. Langkah mereka santai tanpa terburu-buru, dan ekspresi mereka sangat tenang. Seolah mereka datang untuk menyelesaikan tugas rutin. Mereka tampak sangat damai. Saya tanpa sadar melompat berdiri seperti pegas. Anggota DPR RI Ridwan dan Wakil Presiden Perusahaan Pertahanan juga ikut berdiri, terdesak oleh kehadiran yang luar biasa. Namun, delegasi Indonesia hanya mengangguk ringan sebagai tanda hormat kepada kami, lalu perlahan duduk. Saya tidak bisa menahan kegelisahan yang membara dan membuka mulut terlebih dahulu. Bapak Kepala Divisi Budi, saya akan bicara langsung ke pokok permasalahan. Suara saya sudah keluar seperti jeritan putus asa. Kami tidak punya waktu 1 detik pun.
Kami akan membayar berapapun yang Anda inginkan. $1 miliar, $2 miliar, tidak masalah. Tuliskan jumlah yang Anda inginkan. Segera aktifkan rudal untuk melindungi armada kami sekarang. Saya mendorong setumpuk dokumen rahasia di atas meja dengan kasar ke arah mereka. Itu adalah anggaran pengadaan aset strategis darurat Kementerian Pertahanan Amerika. Anggaran $5 miliar yang siap dicairkan sudah siap di sini. Jika Anda tanda tangan, kami akan segera mengirimkannya kemana saja di dunia. $5 miliar. Itu adalah wortel paling memalukan namun terbesar yang bisa ditawarkan adidaya Amerika. Saya menatap Kepala Divisi Budi Santoso dengan tatapan penuh permohonan. Dia perlahan mengambil dokumen itu. Setelah melirik angka-angka yang tercantum dengan acuh tak acuh, dia dengan tenang meletakkan kembali dokumen itu di atas meja. Lalu dia memberikan instruksi kepada ajudannya dalam bahasa Indonesia. Saya tidak mengerti kata-katanya, tetapi ajudannya segera mengangguk dan dengan cepat keluar dari ruang rapat. Apa yang Anda katakan? Saya bertanya dengan tajam. Kepala Divisi Budi Santoso tersenyum tipis, memesan kopi. Sepertinya pembicaraan akan cukup panjang. Meminta kopi padahal kami menawarkan $5 miliar yang jumlahnya fantastis. Perut saya sudah mendidih seperti lava, tetapi saya sama sekali tidak menunjukkannya. Dalam situasi seperti ini, marah hanya akan membuat kami semakin terpojok. 2 menit kemudian, ajudannya kembali. Di tangannya ada 5 gelas takeaway, dengan logo Starbucks terlihat jelas. Es kopi susu. Apakah bapak-bapak dari Amerika juga ingin satu? Kepala Divisi Budi Santoso bertanya dengan santai sambil mengambil 1 gelas. Dengan sedotan tertancap di es kopi susunya, dia menyesapnya dalam-dalam. Ekspresinya adalah ketenangan seorang pemenang. Tidak, terima kasih. Saya menjawab dengan dingin seperti es. Tidak ada waktu. Apakah $5 miliar tidak cukup? Mari langsung ke inti masalah. $5 miliar, ya. Kepala Divisi Budi Santoso mengulang angka itu perlahan. Sepertinya itu jumlah maksimal yang bisa ditawarkan Amerika. Dia mengetuk-ngetuk dokumen di atas meja dengan jarinya. Tetapi yang kami inginkan bukan hanya uang sebanyak itu. Saya membuka mata lebar-lebar dan bertanya balik. Jika bukan uang, lalu apa yang Anda inginkan? Kepala Divisi Budi Santoso menyesap es kopi susunya lagi sebagai jawaban. Tidak ada sedikit pun tanda terburu-buru darinya. Dia perlahan meletakkan gelasnya di atas meja, dan suara es yang beradu di dalamnya bergema di ruang rapat yang hening. Pertama, mari kita tinjau situasi genting saat ini. Kepala Divisi Budi Santoso mengeluarkan tabletnya dan menghubungkannya ke layar besar. Di layar terpampang peta presisi Laut Merah dan Selat Bab el-Mandeb. 12 rudal darat ke kapal yang dimiliki pasukan Houthi Yaman saat ini membidik gugus tugas kapal induk Eisenhower dengan presisi. Waktu peluncuran yang diperkirakan adalah sekitar 13 menit dari sekarang. Stok SM, 6 angkatan laut, hanya 32 rudal, dan bahkan jika diasumsikan tingkat intersepsi 80%, hanya maksimal 25 rudal yang dapat dicegat. 17 rudal, sisanya akan langsung menghantam dek kapal induk. Data angka, kejam menumpuk di layar. Saya mengertakkan gigi dan menatap layar itu. Itu adalah konten yang sudah kami analisis dengan sangat menyakitkan. Tetapi mendengarnya dikonfirmasi dari mulut orang Indonesia melipat gandakan kepedihan itu. Sekitar 7.500 personel militer Amerika, termasuk kru kapal induk Eisenhower dan awak pesawat tempur kapal induk, berada dalam bahaya kehilangan nyawa dalam 13 menit. Suara Kepala Divisi Budi Santoso tidak mengandung emosi apapun. Itu tenang dan dingin, seolah membaca laporan cuaca yang hambar. Di sisi lain, pesawat angkut yang membawa rudal SRPUN Raja Wali Indonesia saat ini telah memasuki wilayah udara dekat Djibouti. 11 menit hingga pendaratan, 20 menit hingga bongkar muat, dan integrasi data taktis serta penyebaran. Total 31 menit
maka Raja Wali kami akan dapat memberikan tembakan pelindung yang sempurna untuk armada ke-5. 31 menit, waktu hingga peluncuran rudal musuh, 23 menit, waktu hingga penyebaran rudal buatan Indonesia, 31 menit, ada kesenjangan putus asa, selama 8 menit, saya mengerutkan kening dengan kasar dan bertanya, bukankah ada jeda 8 menit? Jika rudal diluncurkan di antara waktu itu, kita tidak bisa berbuat apa-apa kan? Sudah ada baterai Raja Wali yang ditempatkan di Qatar. Kepala Divisi Budi Santoso memotong perkataan saya dengan tegas. Seperti yang Anda saksikan dalam pertempuran pertahanan Doha, Raja Wali mencatat tingkat intersepsi 100%. Kami sudah melakukan koordinasi darurat dengan pemerintah Qatar, dan mereka setuju untuk segera mengerahkan baterai Raja Wali di Qatar untuk pertahanan armada ke-5. Kami akan bertanggung jawab mengisi kekosongan 8 menit itu. Saya tidak bisa lagi menemukan kata-kata. Indonesia sudah menghitung segalanya dengan sempurna. Waktu, jarak, tingkat intersepsi, dan bahkan jeda yang tidak terduga. Sementara Amerika panik dalam ketakutan, Indonesia sudah menempatkan semua bidak catur di posisi kemenangan. Sekarang saya akan menyampaikan syarat-syarat saya. Kepala Divisi Budi Santoso mengeluarkan selembar dokumen dan mendorongnya ke atas meja. Itu adalah kontrak resmi yang digabungkan dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Saya mengambil dokumen itu dengan tangan gemetar. Saat saya membaca klausul pertama, jari-jari saya kaku seolah lumpuh. Ini, apa-apaan ini? Suara saya bergetar parah, seperti yang Anda baca. Kepala Divisi Budi Santoso menjawab sambil menyesap es kopi susunya lagi. Pertama, Amerika harus segera menghapuskan subsidi diskriminatif dan tarif tidak adil terkait IRA yang dikenakan pada produk-produk Indonesia. Penghapusan subsidi diskriminatif dan tarif. Itu adalah penghalang ekonomi besar yang didirikan Amerika untuk menekan mobil dan semikonduktor Indonesia. Itu adalah mata rantai inti perdagangan yang bernilai puluhan miliar dolar. Saya mencengkeram kontrak itu erat-erat. Kedua, suara Kepala Divisi Budi Santoso berlanjut. Batalkan proposal kenaikan sumbangan biaya pertahanan bersama sebesar 10 triliun rupiah yang diminta Amerika dari Indonesia. 10 triliun rupiah itu adalah jumlah yang fantastis yang diminta Amerika dari Indonesia untuk menekan mereka. Hubungan diplomatik kedua negara sudah membeku karena masalah ini. Gila. Anggota DPR RI Ridwan melompat berdiri seperti pegas. Penghapusan bea dan pembatalan 10 triliun rupiah? Ini berarti akan membuat lubang besar di ekonomi Amerika kita. Kepala Divisi Budi Santoso tidak berkedip sedikit pun. Dia perlahan menoleh dan menatap langsung ke anggota DPR RI Ridwan yang dipenuhi kesombongan. Pak anggota DPR RI, suaranya tetap tenang dan tegas. Mana yang lebih berat menurut Anda? Kerugian ekonomi puluhan miliar dolar atau nyawa 7.500 personel militer Amerika? Wajah anggota DPR RI Ridwan berubah merah dan pucat. Dia menggerakkan bibirnya, tetapi hanya gemetar, karena tidak dapat menemukan argumen untuk membantah. Dan ada satu lagi. Kepala Divisi Budi Santoso menunjuk klausul racun ketiga dalam kontrak. Izinkan secara resmi izin ekspor sistem rudal SRPUN Raja Wali ke Amerika dan adopsi rudal buatan Indonesia ke dalam jaringan pertahanan inti daratan Amerika. Apa? Wakil Presiden Hayes berteriak. Menempatkan senjata buatan Indonesia di daratan Amerika? Ini adalah penghinaan yang tidak masuk akal. Kita akan menyerahkan keamanan suci Amerika kita kepada senjata asing? Senjata asing? Kepala Divisi Budi Santoso mencemooh dengan nada rendah. Jangan lupa bahwa senjata asing yang Anda remehkan itu saat ini terbang di langit untuk menyelamatkan nyawa 7.500 personel militer Amerika. Wajah Hayes berubah mengerikan. Dia mengepalkan tinju, tetapi tidak ada kekuatan tersisa untuk membalas. Saya menatap kontrak itu. Tangan saya terus gemetar.
penghapusan tarif tidak adil, pembatalan kenaikan biaya pertahanan, dan persetujuan masuk ke jaringan pertahanan daratan Amerika. Menerima ketiga syarat ini sama saja dengan dokumen penyerahan diri, di mana Amerika sepenuhnya bertekuk lutut di hadapan Indonesia. Ini jelas-jelas pemerasan, kata saya dengan suara rendah. Tidak, Kepala Divisi Budi Santoso menggelengkan kepalanya dengan tegas. Ini adalah bisnis dan negosiasi. Kami memiliki barang yang paling Anda butuhkan, dan Amerika akan hancur tanpanya. Saya hanya mengajukan harga yang wajar. Logikanya sempurna dan tanpa celah. Saya mengertakkan gigi. Beri kami waktu. Kami harus melaporkan langsung kepada Presiden dan mendapatkan persetujuan. Waktu? Kepala Divisi Budi Santoso menatap jam tangannya. Tinggal 19 menit sampai musuh meluncurkan. Butuh setidaknya 12 menit untuk Anda melaporkan kepada Presiden, meyakinkan, dan mendapatkan persetujuan untuk menghubungi kembali. Dia mengoperasikan tabletnya lagi. Di layar, video satelit real-time ditampilkan. Terlihat kapal induk Eisenhower mengambang sebagai target raksasa di tengah Laut Biru, Laut Merah. Jika Anda memberikan konfirmasi dalam 12 menit, pesawat angkut kami yang masih di udara dapat segera diperintahkan untuk mendarat. Kepala Divisi Budi Santoso berhenti sejenak, lalu menatap saya dengan tatapan dingin. Tetapi jika lewat 15 menit, pesawat angkut kami harus kembali karena masalah bahan bakar. Suaranya menjadi semakin rendah. Dan pada saat itu, rudal Houthi sudah akan diluncurkan ke arah anak-anak Anda. Saya tercekik. Hanya 12 menit. Memutuskan penghapusan subsidi diskriminatif IRA dan pembatalan kenaikan biaya pertahanan 10 triliun rupiah dalam 12 menit, membalikan dasar kebijakan ekonomi Amerika dalam 12 menit adalah permintaan yang secara fisik tidak mungkin. Saya menggelengkan kepala dengan putus asa. Saya tidak memiliki wewenang untuk menandatangani kontrak memalukan ini tanpa persetujuan langsung dari Presiden. Begitukah? Kepala Divisi Budi Santoso sedikit memiringkan kepalanya dengan samar. Lalu dia mengeluarkan ponsel pintarnya dari saku dan memutar layarnya ke arah kami. Jendela notifikasi WhatsApp muncul dengan pesan dalam bahasa Indonesia. Penerjemah membaca dengan suara gemetar. Pemuatan tambahan gelombang kedua pabrik pintar Batam selesai. Pesawat angkut C-17 nomor 2 dan 6 siaga. Siap berangkat segera setelah perintah diturunkan. Saya membuka mata lebar-lebar. Pasokan tambahan? Ya. Kepala Divisi Budi Santoso memasukkan kembali ponselnya ke saku dan melanjutkan dengan tenang. Yang sedang menuju di buti itu hanyalah pasokan gelombang pertama. Pasokan gelombang kedua dan ketiga sudah menyelesaikan semua persiapan dan menunggu di pabrik Batam. Bukan hanya badan rudal, tetapi juga peralatan radar multifungsi, sistem komando dan kontrol, suku cadang semuanya. Dia mengangkat kembali gelas es kopi susunya. Terdengar suara es yang beradu di dalam gelas yang sudah setengah kosong karena esnya meleleh. Pasokan yang tidak bisa Anda buat dalam setahun, kami, Indonesia, dapat mengirimkan tambahan kemana saja di dunia dalam 72 jam. 72 jam. Saya merasakan bibir saya kering kerontang. Saya ingin minum air, tetapi tangan saya yang gemetar tak terkendali sama sekali tidak bisa meraih gelas. Bagaimana? Bagaimana itu mungkin? Karena kami adalah Indonesia. Kepala Divisi Budi Santoso menjawab dengan tegas dan yakin. Samsung membuat semikonduktor terbaik di dunia. Hyundai membuat mobil berlapis baja tak terkalahkan. Dan Hanwha membuat rudal sebagai perisai ilahi. Semua ini pada akhirnya memiliki prinsip yang sama. Efisiensi, kecepatan luar biasa, dan sistem yang sempurna. Dia meletakkan gelas kosongnya di atas meja. Amerika membuang-buang waktu berharga dengan lobi di atas meja dan prosedur birokrasi. Persetujuan Kongres, negosiasi anggaran, perebutan kepentingan yang membosankan antar perusahaan itulah
alasan menyedihkan mengapa butuh 14 bulan untuk membuat satu rudal. Tatapan tajamnya melewati wajah anggota DPR RI Ridwan, kami berbeda. Saat pesanan masuk, pabrik beroperasi penuh, truk melaju kencang, dan pesawat langsung lepas landas. Bahkan, jika memesan jam 3 pagi, barang tiba di lokasi pada pagi hari, pengiriman cepat. Efisiensi luar biasa yang dinikmati masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Seolah udara yang mereka hirup, kini diterapkan sepenuhnya di bidang strategi nasional pertahanan. Menunjukkan kekuatannya, saya merasa pusing parah dan terhuyung. Tinggal 10 menit. Kepala Divisi Budi Santoso memeriksa jam tangannya. Putuskan. Saya menatap kosong kontrak di atas meja. Huruf-hurufnya terlihat buram seperti basah. Dan telapak tangan saya sudah basah kuyup oleh keringat. Tepat pada saat itu, Wakil Menteri Miller berlari masuk ke ruang rapat dengan wajah ketakutan. Haryanto, ada panggilan darurat dari Gedung Putih. Presiden ingin berbicara langsung dengan Anda. Presiden, saya secara refleks berdiri. Wakil Menteri Miller mengangguk tergesa-gesa. Dia sudah menerima semua briefing situasi. Dia mengatakan akan sepenuhnya mendelegasikan keputusan akhir kepada Anda di lapangan. Wewenang keputusan di lapangan? Presiden telah menyerahkan semua kehinaan nasional dan beban tanggung jawab ini kepada saya. Saya menghela napas panjang. Saya tidak tahu apakah ini adalah kepercayaan kepada saya, atau taktik pengecut untuk menjadikan saya kambing hitam nanti. Mungkin yang terakhir. Tinggal 8 menit, suara Kepala Divisi Budi Santoso yang hambar terdengar. Saya kembali mengambil kontrak itu. Klausul 3 itu penghapusan diskriminasi subsidi IRA, pembatalan kenaikan biaya pertahanan, dan persetujuan masuk ke jaringan pertahanan daratan Amerika menusuk pandangan saya dengan kejam. Saat saya menandatangani ini, saya bergumam pelan. Amerika Serikat yang agung bertekuk lutut di hadapan Indonesia. Tidak. Kepala Divisi Budi Santoso menggelengkan kepalanya dengan tegas. 7.500 anak-anak Anda akan hidup kembali. Satu kalimat itu menembus jantung saya. Saya memejamkan mata rapat-rapat. Selama 32 tahun bekerja di Kementerian Pertahanan Amerika, saya selalu percaya buta bahwa Amerika adalah puncak dunia. Tetapi, kepercayaan sombong itu hampir menenggelamkan 7.500 personel militer. Apa itu harga diri? Apa itu kehormatan? Nilai apa yang lebih berharga di dunia ini daripada nyawa manusia yang mulia? Saya membuka mata kembali, lalu mencengkeram erat pena di atas meja. Ujung jari saya bergetar halus, tetapi saya tidak ragu lagi. Di bawah kontrak. Pada kolom tanda tangan, saya menekan pena sekuat tenaga. Richard Stanton, 3 huruf nama saya. Terukir jelas di atas kertas kehinaan dan penyelamatan yang bersejarah. Saat saya meletakkan pena, keheningan yang mengerikan menyelimuti ruang kerja. Kepala Divisi Budi Santoso mengambil kontrak itu untuk diperiksa, lalu mengangguk hormat. Keputusan yang bijaksana. Saya akan segera mengeluarkan perintah operasi. Dia segera mengeluarkan ponsel pintarnya dan memberikan instruksi dalam bahasa Indonesia. Itu adalah panggilan yang sangat singkat. Bahkan tidak sampai 30 detik. Izin pendaratan di pangkalan Djibouti selesai. Penyebaran dan penempatan baterai SRPUN Raja Wali dimulai dalam 7 menit. Video langsung dari lokasi diproyeksikan di layar besar. Di atas landasan pacu di gurun pasir yang luas, sebuah pesawat angkut raksasa dengan logo Garuda Indonesia yang jelas terukir, mendarat dengan badan yang berat. Segera setelah pintu rem di belakang pesawat angkut terbuka, kontainer rudal berhamburan keluar seperti badai. Personel militer Indonesia bergerak teratur seperti semut, mulai memasang peralatan. Kecepatannya begitu cepat, sehingga sulit dipercaya sebagai kenyataan. Itu seperti film yang diputar cepat beberapa kali. Semua persiapan intersepsi akan selesai dalam 6 menit, kata Kepala Divisi Budi Santoso dengan tenang sambil melihat jam tangannya. Tersisa 8 menit hingga perkiraan waktu peluncuran rudal musuh,
Jadi ada sekitar 2 menit waktu luang. 2 menit. Itu adalah perbedaan tipis. Tetapi cukup untuk memisahkan hidup dan mati. Saya menatap layar, terpaku. Seluruh proses pasukan Indonesia menempatkan rudal, mengaktifkan radar multifungsi, dan menyelesaikan persiapan kontrol penembakan selesai hanya dalam 6 menit. 6 menit. Jika itu militer Amerika kami, bahkan 6 jam tidak akan cukup, bahkan mungkin butuh 6 hari. Deteksi peluncuran. Adrian berteriak dengan suara panik. Di layar, banyak titik merah mulai berkedip-kedip. Itu adalah rudal-rudal pasukan Houthi. 112 rudal diluncurkan secara serentak mengeluarkan api. Hujan kematian mulai turun ke arah kapal induk Eisenhower. Saya menahan napas, menyaksikan pemandangan itu. Saya melirik wajah anggota DPR RI Ridwan. Hanya 0,5 detik yang lalu. Wajahnya merah padam karena amarah. Kini pucat pasi seperti mayat. Matanya melebar karena terkejut. Dan bibirnya bergetar. Wakil Presiden Hayes dari Boeing juga sama. Dagunya yang sombong perlahan menurun. Dan keningnya mengerut paruk karena ketakutan. 1 detik. Pandangan mereka terpaku pada layar. 2 detik. Mulutnya sedikit terbuka. Mencoba menjerit. Tetapi tidak ada suara yang keluar. Eksekutif Raytheon sudah menutup mulutnya dengan kedua tangan. Suara napas kasar keluar dari sela-sela jarinya, titik-titik merah menutupi seluruh layar. 112 bola api jatuh dengan ganas ke jantung kapal induk Eisenhower. Dan tepat 3 detik kemudian, titik-titik hijau cemerlang bermunculan di layar SRPUN Raja Wali Indonesia, akhirnya memuntahkan api. Saya tidak bisa melepaskan pandangan bahkan sedetik pun. Adegan kedua, pasukan rudal berpapasan di udara, terukir di retina saya, seperti gerakan lambat. Tabrakan pertama. 1 titik merah, menghilang bersamaan dengan kilatan cahaya. Mata anggota DPR RI Ridwan semakin melebar. Kedua, ketiga, keempat. Titik-titik merah mulai musnah secara berantai di udara. Wajah Wakil Presiden Hayes sudah pucat seperti hantu. Ke-10, ke-20, ke-30. Lutut eksekutif Raytheon lemas dan dia merosot di kursi. Air mata yang bercampur ketakutan dan kelegaan muncul di matanya. Ke-50, ke-60, ke-70. Anggota DPR RI Ridwan menarik dasinya dengan kasar seolah tercekik. Kancing-kancing yang terikat erat terlepas berhamburan. Ke-90, ke-100. Wakil Presiden Hayes terhuyung mundur dan menabrak dinding. Dia tampak seperti tahanan yang terpojok, tanpa jalan keluar lagi. Ke-111, dan terakhir, ke-112. Titik merah terakhir di layar menghilang tanpa jejak. Intersepsi berhasil. 112 dari 112 rudal hancur total. Hasil akhir ditampilkan besar-besar di tengah layar. Tingkat akurasi 100%. Tidak ada satupun rudal yang mencapai dek kapal induk. Keheningan yang mengerikan menyelimuti ruang kerja. Anggota DPR RI Ridwan merosot di kursi tanpa daya. Kepalanya tertunduk ke depan dan bahunya sedikit gemetar. Saya tidak bisa memastikan apakah dia menangis atau tertawa putus asa. Wakil Presiden Hayes bersandar di dinding, menatap kosong ke udara dengan mata hampa. Seolah jiwanya telah keluar dari tubuhnya, hanya tersisa cangkang kosong. Eksekutif Raytheon menangis pelan, menyembunyikan wajahnya dengan kedua tangan. Saya juga merasa lutut saya lemas dan merosot di kursi. Jantung saya berdebar kencang seolah ingin meledak, dan semua pembuluh darah di tubuh saya berdenyut. 7.500. 7.500 nyawa, berharga yang baru saja berada di ambang kematian, hidup kembali secara ajaib berkat Indonesia. Kepala Divisi Budi Santoso perlahan bangkit dari kursinya. Sambil dengan acuh tak acuh membuang gelas es kopi susunya yang sudah kosong ke tempat sampah, dia berkata, negosiasi yang menyenangkan. Suaranya tetap tenang seperti danau sampai akhir. Tidak ada sorakan sombong dari pemenang,
Tidak ada sedikit pun tanda jijik yang mengejek yang kalah. Dia langsung keluar dari ruang kerja bersama delegasinya. Saya hanya bisa menatap punggung mereka dengan lesu. Langkah delegasi Indonesia masih santai tanpa terburu-buru. Seolah berjalan-jalan di taman lingkungan. Pintu tertutup. Di ruang kerja, hanya saya dan orang-orang Amerika yang kalah yang tersisa. Tidak ada yang bisa membuka mulut. Saya menatap salinan kontrak di atas meja dengan mata gemetar. Richard Stanton. Nama saya terukir jelas. Pada saat itu, saya menyadari dengan sangat menyakitkan bahwa dunia telah berubah total. Era di mana Amerika Serikat yang agung menjadi perisai dunia telah berakhir. Sekarang, perisai suci itu dipegang oleh Indonesia. Di ruang kerja yang ditinggalkan delegasi Indonesia, hanya tersisa kehancuran yang mengerikan. Anggota DPR RI Ridwan duduk di kursi, menatap langit-langit dengan mata hampa. Wakil Presiden Hayes dari Boeing bersandar di dinding, memejamkan mata dengan putus asa, dan eksekutif Raytheon menutupi wajahnya di meja dan menangis. Saya menatap mereka dan bergumam dalam hati, memang mengapa berani mengusik Indonesia? Adrian memecah keningan maut dan mendekat. Kepala badan. CNN sedang menyiarkan berita darurat. Dia menyerahkan tabletnya, dan di layar, teks berita darurat merah terpampang jelas. Berita darurat. Amerika memutuskan untuk sepenuhnya menghapuskan tarif tidak adil pada produk Indonesia. Mundur diplomatik yang memalukan bagi pemerintah. Atau pilihan pragmatis, hanya 3 menit setelah artikel itu diunggah. Puluhan ribu komentar membanjiri. Saya menelusuri layar dengan linglung. Amerika akhirnya bertekuk lutut di hadapan Indonesia. Dunia benar-benar banyak berubah, mengancam dengan tarif itu. Akhirnya mereka sendiri yang jatuh ke dalam jebakan yang mereka buat. Rudal Indonesia menyelamatkan tentara kita. Penghapusan tarif adalah balasan yang wajar. Layanan media sosial sudah dalam keadaan tidak terkendali. Tren nomor 1 secara real time adalah hashtag US Down. Nomor 2 adalah Indonesian Missile. Dan nomor 3 adalah SRPUNR Ajawali. Seluruh dunia menyaksikan secara real time bagaimana adidaya agung bertekuk lutut. Situasi pasar saham New York, Adrian menampilkan layar lain. Itu adalah papan harga saham yang bergejolak secara real time. Boeing Defense, panah merah, 17,5%. Raytheon panah merah, 12,7%. Northrop Grumman panah merah, 14,8%. Raksasa-raksasa industri pertahanan Amerika telah menghamburkan puluhan miliar dolar kapitalisasi pasar ke udara hanya dalam 1 jam. Di sisi lain Indonesia, Adrian beralih layar. Hanwha Aerospace, panah hijau, plus 28,5%. Next 1, panah hijau, plus 29,8%. Hyundai Rotem, panah hijau, plus 22,4%. Saham-saham pertahanan Indonesia melonjak mendekati batas atas. Investor di seluruh dunia, tanpa ragu membuang saham pertahanan Amerika dan dengan gila-gilaan membeli saham pertahanan Indonesia. Hayes, wakil presiden, baru saat itu membuka matanya. Setelah memeriksa papan harga, raut wajahnya berubah menjadi hitam dan mengerut. 18% dalam 1 hari, suaranya bergetar tipis seperti jeritan. Bagaimana rasanya bagi pemegang kekuasaan Boeing? Menyaksikan kerajaannya runtuh, tetapi saya tidak lagi ingin mengasihani mereka. Ini baru permulaan. Anggota DPR RI Ridwan bergumam tanpa daya. Besok pagi akan diadakan dengar pendapat di Kongres. Mengapa rudal Amerika lebih rendah dari buatan Indonesia? Mengapa pengelolaan stok diabaikan sampai seperti ini? Seseorang harus bertanggung jawab atas bencana nasional ini. Tatapan dinginnya mengarah ke saya. Saya mengatupkan bibir saya rapat-rapat. Saya tahu betul.
Kambing hitam yang harus menanggung semua konsekuensi situasi ini adalah saya. Kegagalan pengelolaan stok sebagai Kepala Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan, dan orang yang langsung menandatangani kontrak menyerah kepada Indonesia. Semua panah kritik pada akhirnya akan mengarah ke dada saya. Kepala Badan. Berita tambahan. Adrian menampilkan artikel lain. Berita darurat. Arab Saudi, Irak, Qatar mulai meninjau ulang total senjata buatan Amerika. Peralihan ke buatan Indonesia diperkirakan kuat. Negara-negara Timur Tengah mulai bergerak seolah menunggu setelah menyaksikan tingkat intersepsi 100% dari SRPUN Raja Wali yang terbukti dalam pertempuran pertahanan Doha. Senjata buatan Amerika yang mahal dan lambat tidak lagi menarik bagi mereka. Berita darurat. Polandia menunda kontrak akuisisi TAA tambahan, meninjau ulang secara presisi perbandingan dengan SR-Pun Raja Wali Indonesia. Bahkan pertahanan pasar Eropa pun terguncang dari akarnya. Ini adalah efek domino yang lengkap. Eksekutif Raytheon mengangkat kepalanya dan bergumam putus asa. Matanya sudah bengkak merah. Timur Tengah, Eropa. Sekarang seluruh pasar pertahanan dunia akan beralih ke Indonesia. Tidak ada yang bisa menjawab. Itu sudah menjadi aliran sejarah besar yang tidak bisa dibalikkan lagi. Saya berjalan berat menuju jendela. Senja di Washington membara merah seperti darah. Pemandangan indah itu di mata saya tampak seperti darah mengerikan yang mengalir dari industri pertahanan Amerika. Ada satu laporan lagi, suara Adrian terdengar. Pesawat angkut tambahan telah tiba dari Indonesia. Ini adalah pasokan gelombang kedua. Layar penuh dengan tampilan pelacakan penerbangan real-time. Beberapa pesawat angkut yang lepas landas dari pangkalan di Surabaya dan Batam sedang terbang, menggambar panah menuju Timur Tengah. Jumlah yang dimuat adalah 200 rudal pencegat SRPUN Raja Wali, 4 unit radar AESA, dan 2 set sistem komando dan kontrol. Perkiraan waktu tiba di Djibouti adalah 14 jam dari sekarang. 200 rudal, jumlah yang luar biasa yang tidak bisa dibuat Amerika dalam lebih dari setahun. Indonesia sudah menambahkannya hanya beberapa jam setelah kontrak ditandatangani. Pasokan gelombang ketiga juga sudah menunggu di gudang. Siap lepas landas segera setelah perintah. Saya akhirnya tertawa. Hanya tawa yang keluar. Pengiriman cepat. Seperti masyarakat Indonesia memesan ayam goreng. Mereka memesan, memproduksi, dan mengirimkan rudal. Ketika Amerika membuang-buang setahun dengan persetujuan Kongres dan negosiasi anggaran, Indonesia memutar pabrik, melaju kencang dengan truk, dan menerbangkan pesawat. Siaran khusus CNN dimulai. Adrian menyalakan layar besar. Pembawa berita menatap kamera dengan ekspresi serius dan tegas. Hari ini, Kementerian Pertahanan Amerika secara efektif menyerah sepenuhnya kepada Indonesia. Penghapusan diskriminasi subsidi IRA, pembatalan ancaman biaya pertahanan semua kartu yang digunakan pemerintah untuk menekan Indonesia, telah hancur total. Layar beralih, dan para ahli militer terkemuka muncul. Tragedi hari ini secara brutal mengekspos kontradiksi struktural industri pertahanan Amerika, proses yang tidak efisien, kecepatan produksi yang lambat seperti kura-kura, struktur kepentingan monopoli, kekalahan total dari Indonesia bukanlah kebetulan, melainkan hasil yang tak terhindarkan. Seorang ahli lain menyelah. Fakta yang lebih mengejutkan adalah rasio harga kinerja. Sekarang, peta pasar senjata global akan sepenuhnya direstrukturisasi di sekitar Indonesia. Saya menatap kosong ke layar, mengingat tahun-tahun yang telah berlalu, 32 tahun. Waktu yang saya habiskan untuk mengabdi di Kementerian Pertahanan Amerika, selama 32 tahun itu, saya tidak pernah meragukan satupun detik bahwa TAA adalah yang terbaik dan SM
6 adalah yang terkuat di dunia. Tetapi itu adalah ilusi besar. Amerika bukanlah yang terbaik. Itu hanyalah dinosaurus tua yang lambat dan mahal, terperosok dalam birokrasi dan kehilangan inovasi. Indonesia berbeda. Mereka cepat, presisi, dan sangat efisien. Seperti pengiriman cepat. Dan seperti es kopi susu yang mereka minum. Efisiensi gila yang dinikmati masyarakat Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari kini mengubah perisai dunia. Kepala badan, Adrian mendekat dengan hati-hati ke sisi saya. Ada telepon dari Gedung Putih. Besok pagi pukul 9, pertemuan tatap muka dengan Yang Mulia Presiden. Saya mengangguk. Itu sudah prosedur yang saya perkirakan. Pemberitahuan pemecatan atau rekomendasi pengunduran diri sukarela. Apapun itu, karier saya selama 32 tahun berakhir hari ini. Posisi penasehat di Boeing kini menjadi lelucon yang lebih buruk daripada debu. Tetapi anehnya, ada ketenangan di sudut hati saya. Saya telah menandatangani. Dengan satu tanda tangan memalukan itu, saya telah melindungi 7.500 nyawa berharga. Karena nyawa manusia jauh lebih berharga daripada harga diri. Saya menatap keluar jendela. Bintang-bintang mulai bermunculan satu persatu di langit malam Washington. Di belahan bumi lain, pabrik-pabrik di Indonesia saat ini pasti masih menyala, memproduksi rudal. Seperti truk yang melaju, pesawat yang terbang, dan paket yang dikirim, senjata Indonesia akan menyebar ke seluruh dunia. Era baru telah dimulai. Pagi ini, saya membersihkan ruang kerja saya di Pentagon. Saya memasukkan dokumen dan foto yang mencerminkan 32 tahun ke dalam kotak usang. Pertemuan dengan presiden, seperti yang diharapkan, dingin. Secara eksternal, itu adalah pengunduran diri sukarela. Tetapi secara efektif, itu adalah pemecatan yang memalukan. Itu adalah akhir dari 32 tahun hidup saya, berakhir tanpa jabat tangan. Saya berdiri sendiri di dekat jendela kantor yang kosong. Saya melihat Sungai Ciliwung mengalir di depan mata saya. Saya teringat diri saya sendiri yang baru 3 hari yang lalu menikmati ketenangan sambil menyesap kopi di tempat ini. Sampai saat itu, saya percaya buta bahwa Amerika akan selamanya menjadi yang terkuat di dunia. Saya merasa sangat bodoh karena percaya bahwa THAAD adalah yang terbaik dan SM-6 tak terkalahkan. Saya mengambil tablet yang ada di meja dan notifikasi berita membanjiri seperti jeritan. Indonesia SR pun Raja Wali menandatangani kontrak pasokan tambahan senilai 6 triliun rupiah dengan Arab Saudi, Irak. Membatalkan sepenuhnya akuisisi Patriot buatan Amerika dan mengonfirmasi penggantian dengan SRPUN Raja Wali buatan Indonesia. Negara-negara anggota NATO memulai tinjauan presisi terhadap adopsi bersama dan kerja sama teknologi sistem pertahanan Indonesia. Poros dunia bergejolak hebat. Dari Amerika ke Indonesia. Dari dinosaurus yang lamban ke cetah yang gesit. Saya menatap kosong keluar jendela. Tenggelam dalam pikiran. Indonesia. Saya sombong bahwa saya sangat mengenal negara itu. Negara yang kami selamatkan dalam perang. Negara yang nyaris bertahan hidup dengan bantuan Amerika. Negara yang berhasil tumbuh di bawah bayang-bayang Amerika. Itulah masa lalu Indonesia yang saya beku. Tetapi Indonesia yang saya saksikan hari ini sama sekali berbeda. Negara yang bisa mencekik dan mengguncang adidaya tunggal di dunia pada saat krisis. Negara yang dengan tak acuh menolak tumpukan uang yang fantastis dan menegaskan syarat-syarat kedaulatan mereka. Negara yang dengan santai minum es kopi susu dan membuat adidaya bertekuk lutut. Jujur saja, saya sekarang takut pada Indonesia. Saya tidak takut pada kemampuan teknologi mereka. Teknologi bisa dikejar dengan menginvestasikan modal besar. Saya juga tidak takut pada rasio harga kinerja mereka yang luar biasa. Itu juga bisa diatasi dengan kebijakan ekonomi. Yang benar-benar membuat saya merinding adalah kecepatan mereka. Selama Amerika berkumpul di ruang rapat untuk berdiskusi, meninjau undang-undang, dan menerima lobi selama waktu yang membosankan itu,
Indonesia sudah membuat senjata, mengemasnya, dan mengirimkannya ke seluruh dunia. Amerika membutuhkan waktu setahun untuk melakukan apa yang Indonesia selesaikan dengan sempurna hanya dalam 72 jam. Negara yang pesanan jam 3 pagi, tiba di medan perang di pagi hari. Di hadapan efisiensi gila itu, kami di Amerika tidak berdaya. Dan yang lebih mengerikan adalah bahwa mereka sekarang menyadari kekuatan mereka dengan tepat. Wajah Kepala Divisi Budi Santoso kembali terlintas. Ekspresi tenang saat ia menyeruput es kopi susu dan mengajukan syarat-syarat penyerahan diri. Tidak ada sorakan kemenangan yang keji, tidak ada ejekan terang-terangan terhadap yang kalah. Hanya ekspresi acuh tak acuh dari seseorang yang telah menyelesaikan apa yang seharusnya mereka lakukan. Itulah yang paling menakutkan. Bagi orang Indonesia, mengalahkan adidaya Amerika bukan lagi keajaiban istimewa. Mereka hanya melakukan tugas mereka dengan tenang. Seperti memanggang semikonduktor, merakit mobil, mereka juga membuat dan mengirimkan rudal dan menguasai pasar global. Saya membawa kotak yang berisi 32 tahun kenangan dan meninggalkan kantor. Saya merasakan tatapan staf yang berpapasan di koridor di seluruh tubuh saya. Saya tidak tahu apakah itu simpati, penghinaan, atau mungkin kelegaan karena semuanya sudah berlalu. Mungkin itu adalah campuran dari ketiganya. Saya berpapasan dengan ajudan Adrian di depan lift kepala badan. Tidak, Tuan Haryanto. Dia menyapa dengan canggung dan sedih. Saya tersenyum tipis. Sudahlah, panggil saja saya dengan santai sekarang. Terima kasih atas semua kerja keras Anda selama ini. Adrian membungkuk hormat. Saya menepuk pundaknya ringan. Adrian, ada satu hal yang harus kamu ingat jauh di lubuk hatimu. Jangan pernah meremehkan Indonesia. Jangan pernah. Dia mengangguk dengan ekspresi kosong. Saya tidak tahu apakah dia sepenuhnya memahami kata-kata saya. Tetapi akan datang hari di mana dia akan merasakannya dengan sangat menyakitkan. Saat saya melewati gerbang besar Pentagon yang berat, saya menoleh ke belakang. Bangunan kokoh seperti benteng itu, yang saya lewati setiap hari selama 32 tahun, jantung pertahanan Amerika dan pusat kekuatan militer terkuat di dunia. Tetapi hari ini, jantung agung itu hampir berhenti berdetak di hadapan perisai bernama Indonesia. Saya menatap langit. Di atas langit Washington yang cerah di bulan April, sebuah pesawat terbang menggambar jejak putih. Mungkin itu adalah pesawat angkut tambahan dari Indonesia, pesawat angkut yang membawa rudal mematikan menuju suatu tempat di dunia, mengumumkan kelahiran tatanan baru. Era di mana Amerika adalah satu-satunya perisai dunia telah berakhir selamanya. Sekarang, pemilik perisai suci itu adalah Indonesia. Saya melangkah berat. Saya tidak tahu harus pergi kemana, tetapi satu fakta terukir jauh di dalam hati saya. Saya tidak akan pernah lagi menganggap Indonesia sebagai negara kecil yang perlu dibantu. Mereka adalah guru kami dan pesaing yang paling menginspirasi kekaguman. Bagaimana pendapat Anda tentang cerita hari ini? Buatan Indonesia. Untuk apa militer Amerika menggunakan barang murahan seperti itu? Ini adalah 48 jam yang dimulai dengan satu kalimat sombong ini. Dan setelah 48 jam itu, adidaya besar Amerika bertekuk lutut. Penghapusan diskriminasi subsidi IRA, pembatalan ancaman biaya pertahanan 10 triliun rupiah negara terkuat telah menyerah kepada Indonesia. Inilah Indonesia masa kini, negara yang jika diremehkan akan menyesal seumur hidup dan jika diganggu akan hancur lebur. Jika Anda menyukai video ini, mohon suka dan berlangganan. Jika Anda mengaktifkan notifikasi, Anda akan dapat bertemu dengan berita hebat Indonesia lebih cepat dari siapapun. Di video berikutnya, kami akan kembali dengan cerita yang lebih mengejutkan dan menggetarkan hati. Terima kasih telah menonton.